Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Penjelasan kali ini yaitu berkaitan dengan keterampilan memberikan penguatan terhadap peserta didik ya. Ada kalanya ketika kita eh, mengajarkan sesuatu ya, biasanya kita itu melontarkan suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang akan eh, menunggu respon dari anak-anaknya ya. Nah, itu nanti kita biasanya akan memberikan suatu, eee, apa namanya, respon juga terhadap siswa tersebut ya. Lanjut saja ya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, tujuan pemberian penguatan itu apa sih ya? Yang pertama untuk meningkatkan perhatian siswa ya. Jadi, ketika kita memberikan suatu respon terhadap siswa ya, bisa jadi siswa itu akan, merasa diperhatikan ya, sehingga, dia itu perhatiannya menjadi lebih fokus lagi terhadap pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Ketika kita memberikan sanjungan, penguatan gitu ya, semacam pemberian aplaus gitu ya, ataupun dengan kata-kata yang memberikan, apresiasi kepada mereka ya, itu biasanya akan memberikan motivasi lebih terhadap peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Lanjut, yang ketiga tujuannya yaitu mengubah tingkah laku siswa. Ya, benar sekali ya. Yang awalnya siswa itu misal ya, eh, pada saat pembelajaran itu tidak semangat gitu ya, ataupun cenderung tidak memperhatikan, ngobrol saja ya. Ketika kita memberikan suatu penguatan, otomatis ya, dalam sekejap perilaku yang sedang mereka lakukan itu akan berubah drastis. Selanjutnya, meningkatkan belajar sehingga menjadi produktif ya. Ketika dalam KBM ya, siswa itu ada kalanya hanya duduk ya, mendengarkan tanpa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, ini seorang guru harus bisa memberikan penguatan ya sehingga mereka itu belajarnya lebih produktif gitu ya. Lebih aktif bertanya, menjawab gitu ya, dan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran itu semakin meningkat. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ketika kita memberikan pujian gitu ya, biasanya dengan sendirinya siswa itu akan merasa percaya diri. Ya, adapun yang awalnya mereka minder ya, sedikit demi sedikit pasti siswa tersebut akan timbul keberanian ya, sehingga merasa pede ketika akan menjawab ataupun ketika ingin melontarkan pendapatnya. Berikutnya, memudahkan siswa untuk belajar ya. Ya jelas kalau kita berikan penguatan, kalau kita berikan apresiasi ya, siswa ini akan merasa senang gitu ya, akan merasa mudah untuk belajar. Demikian ya tujuannya. Berikutnya ya, jenis-jenis penguatan ketika KBM berlangsung. Ada penguatan verbal ya, dan ada penguatan non verbal. Penguatan verbal itu apa sih ya? Penguatan verbal itu biasanya ya pemberian ucapan atau kalimat yang memberi semacam kekuatan atau motivasi terhadap mereka gitu ya, sehingga peserta didik ini akan semangat untuk belajar. Misal ketika kita melontarkan suatu pernyataan dan ada siswa yang merasa ingin berpendapat gitu ya,
ataupun ingin menyangkal dan lain-lain, ya. Ketika anak tersebut selesai untuk berbicara, ya, seorang guru itu ya harus memberikan penguatan. Misalnya contohnya, oh bagus sekali, ya, eh, itu ya bisa jadi katanya. Anak-anak tuh teman kamu udah belajar kayaknya ya. Jadi apa yang yang disampaikan Bapak ini misalnya eh, bisa dikoreksi gitu. Ataupun ketika melontarkan pertanyaan ya, ada salah satu siswa atau beberapa yang menjawab, ya kita harus memberikan aplaus juga, memberikan sebuah penghargaan gitu ya. Dengan kata-kata misalnya good job, bagus, 100, benar sekali gitu ya, semangat ya, nanti baca lagi ya gitu. Begitu ya. Jadi dengan kata-kata seperti itu ya biasanya anak-anak menjadi semakin semangat untuk belajar. Berikutnya penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini biasanya semacam tindakan yang diberikan oleh guru gitu ya. Bisa jadi mimik dan gerakan badan. Misalnya mengacungkan jempol ya, memberikan kode pembenaran atau memberikan kode melarang gitu ya. Berikutnya mendekati ya, ketika anak misalnya tidak fokus belajar, kita dekati, kita tanya ya, kenapa nggak semangat belajar. Berikutnya kita berikan sentuhan, misal ngobrol aja gitu ya, didekati, nah disentuh, dipegang misalnya, sambil ngomong, diem, dengan kode juga misalnya, ataupun disentuh kepalanya, jangan ribut. Itu pasti anak itu menjadi merasa terperhatikan gitu ya. Berikutnya ada kegiatan yang menyenangkan. Ketika satu kelas ini boring gitu ya, satu kelas ini merasa jenuh akan pembelajaran, bisa jadi misalnya gara-gara siang hari mau pulang, semangatnya udah turun gitu ya. Kita boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan peserta didik, misalnya dengan bernyanyi ataupun misalnya dengan gerakan-gerakan badan ya, agar anak-anak ini bisa misalnya fresh lagi gitu ya. Berikutnya menggunakan simbol atau benda. Ketika anak yang tidak memperhatikannya misalnya jauh gitu ya, bisa kita gunakan semacam simbol atau benda yang ditunjukkan kepada mereka gitu, misalnya nih, ya ini bohong-bohongannya misalnya, pura-puranya akan misalnya nih diem, nanti Bapak misalnya dilempar ini, itu boleh, tapi tidak sungguh-sungguh sebenarnya. Pasti anak-anak akan merasa terperhatikan. Oke itu ya teman-teman, ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Gunakan kreativitas kita untuk memberikan penguatan terhadap anak-anak didik kita ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.